Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri. Para penonton sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kotoran telinga. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita kotoran telinga, kita bahas sedikit dulu mengenai liang telinga. Kita ketahui bahwa kita punya telinga ya kiri dan kanan, dan liangnya ya itu tidak lurus, itu berbelok seperti S. Nah, belokan ini sangat individual, ada yang belokannya parah sekali, ada yang tidak sekali. Nah, di ujung liang telinga terdapat gendang telinga. Fungsi daripada liang telinga sudah tentu meneruskan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga dan teruskan ke liang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga yang berada di ujungnya. Perlu kita ketahui bahwa sepertiga luar dari liang telinga itu ditumbuhi oleh rambut. Nah, di sepertiga luar itu juga itu ada kelenjar-kelenjar ya yang disebut dengan kelenjar serumenifera yang menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Nah, ini pun juga sangat individual. Ada yang produksinya sedang, ada yang sedikit, dan ada yang overproduksi. Sehingga inilah yang sering juga menimbulkan masalah. Para penonton sekalian, salah satu fungsi dari kotoran telinga atau serumen itu adalah untuk proteksi, di mana binatang-binatang kecil seperti serangga atau semut, kalau ada serumen, dia tidak bisa masuk, di samping terhambat, juga karena baunya itu tidak disenangi oleh serangga, sehingga telinga kita ini terhindar dari kemasukan serangga atau semut. Nah, kapan kotoran telinga itu boleh kita keluarkan? Secara normal, itu kotoran telinga itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dikeluarkan. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan sudah mengganggu. Misalnya, kotorannya terlalu banyak sehingga menyumbat. Akibatnya tentu pendengaran akan terganggu. Nah, kalau sudah begini, tentu harus dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkannya ini tidak gampang juga. Harus pakai alat khusus, yaitu dokter THT yang biasanya punya alat itu. Nah, kadang-kadang disedot gitu ya. Secara normal, kotoran telinga kita ini akan selalu berganti. Dia diproduksi, kemudian dia bisa keluar sendiri. Dia keluar sendiri akibat gerakan kita mengunyah, ya, gerakan mulut kita, dan juga ada rambut-rambut yang ada di liang telinga itu. Dengan gerakan itu dia akan keluar sendiri. Jadi nggak usah kita berusaha mengeluarkannya. Dia akan selalu berganti. Nah, kita keluarkan kalau memang satu produksi terlalu banyak, atau memang lekuknya liang telinga itu berbelok sekali sehingga sulit dia keluar. Nah, pada kondisi ini tentu perlu kita bantu keluarkan karena sudah mengganggu, ya. Nah, biasanya masyarakat berusaha mengeluarkan sendiri. Nah, ini kadang-kadang memang karena kebiasaan juga. Kebiasaan mengorek-ngorek kuping, itu kotoran yang ada di liang telinga yang lokasi yang berada normalnya di sepertiga luar akan terdorong ke dalam. Nah, kalau serumen ini atau kotoran ini terdorong ke dalam di 2/3 liang telinga bagian dalam itu, dia nggak bisa keluar lagi. Karena tidak ada mekanisme untuk bisa dia keluar. Ya, itu sudah tulang yang mendasarin liang telinga. Jadi akan terperangkap di sana. Nah, ini baru masalah. Makin dikorek, dia makin masuk. Nah, kadang-kadang sampai menyentuh gendang telinga ini tidak nyaman sekali. Nah, ini perlu ke dokter THT. Ya. Jadi, sebaiknya jangan dikorek-korek dan jangan berusaha membersihkan kotoran telinga secara mandiri. Karena ini akan berisiko, pertama, dikorek-korek dia akan bisa lecet, radang, dan mempunyai risiko untuk terjadi infeksi.
atau terdorong ke dalam dan dia tidak akan bisa keluar lagi. Harus pakai alat khusus. Kalau dokter THT ada namanya surmen hak, ada pengait, atau memakai suction, disedot gitu ya. Atau diirigasi pakai cairan gitu ya supaya dia keluar. Sehingga dia bersih kembali. Oleh sebab itu, bagaimana supaya liang telinga kita sehat? Jangan diganggu. Jangan berusaha membersihkan. Dan hilangkan kebiasaan mengorek-ngorek. Karena dengan mengorek-ngorek liang telinga akan terjadi komplikasi, iritasi, akan terjadi edema, meradang dia, dan kuman banyak terdapat di liang telinga kita. Akan masuk dia menginfeksi, terjadilah infeksi liang telinga luar atau yang kita kenal dengan otitis eksterna. Nah, ini masalah lagi ini yang menimbulkan gejala tidak enak, sakit, demam, dan lain-lainnya. Jadi, para penonton sekalian, ya, kami anjurkan, ya, jangan berusaha membersihkan liang telinga dari kotoran, karena memang kotoran liang telinga itu berfungsi salah satunya adalah untuk proteksi. Jadi biarkan saja. Kecuali kalau memang ada masalah, ya, terlalu banyak atau susah keluar. Nah, ini baru kita harus bawa ke dokter THT, tentu dengan menggunakan alat-alat khusus. Semoga informasi ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat semua agar tidak membiasakan mengorek-ngorek telinga. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.